Puji Tuhan, Tuhan baik, tak berkesudahan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita pagi hari ini adalah tubuh kita, hidup kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi hidup kita ini ada yang memiliki. Hidup kita itu bukan milik kita sendiri. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Tuhan penguasa hidup kita. Pembacaan kita berkata bahwa kehidupan kita telah dibeli dengan lunas oleh darah Yesus. Dia telah menebus kita dan Dia telah mengangkat kehidupan kita, menyelamatkan hidup kita. Oleh sebab itu sepatutnya lah hidup kita yang menjadi milik Kristus ini, seluruh keinginan kita, seluruh kehendak kita, seluruh apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, kita taklukkan keinginan-keinginan kita di bawah kendali firman Allah dan Roh Kudus. Dalam pembacaan kita ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Allah ingin kita mempermuliakan Dia dalam setiap aspek kehidupan kita, lewat hidup kita, lewat apa yang kita pikirkan, sehingga dalam pelayanan kita sehari-hari, baik itu dalam pelayanan gereja, pelayanan keluarga, pelayanan masyarakat, kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji Tuhan, apapun yang kita lakukan, kita perbuat semuanya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hari-hari ini apa yang menjadi penguasa kehidupan kita? Atau siapa yang menguasai kehidupan kita? Allahkah? Atau masalah kita, ketakutan-ketakutan kita? Atau apa yang menjadi hal-hal yang kita takutkan di masa depan yang menguasai hidup kita? Kiranya biarlah Allah yang Maha Kuasa itu yang menjadi penguasa hidup kita, karena Dia memiliki hidup kita. Dalam Alkitab Daniel dituliskan bahwa Daniel adalah seorang yang mengambil Tuhan sebagai penguasa dalam hidupnya. Sehingga ketika Raja Nebukadnezar menyampaikan mimpinya, Daniel bisa mengetahui mimpinya. Mimpi Raja Nebukadnezar dengan hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan memberi hikmat dan Daniel bisa mengetahui mimpi itu dan mengartikannya. Sehingga Nebukadnezar memuji Allahnya Daniel. Dikatakan Daniel 2 ayat 47. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah menyingkapkan rahasia itu. Nebukadnezar mengakui bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang berkuasa. Hari ini siapa yang menjadi penguasa dalam hidup kita? Kiranya Tuhan semesta alam yang kita sembah itulah yang menjadi penguasa dalam hidup kita. Seringkali pikiran kita dibelokkan sehingga yang menjadi penguasa bukan lagi Tuhan, tapi ketakutan kita, kekhawatiran kita, dan sakit penyakit kita. Banyak hal yang mulai menguasai kehidupan kita, sehingga pandangan kita kepada Allah mulai terhalang.
Tapi hari ini mari kita bangkitkan iman kita, cinta kita, percaya kita kepada Tuhan bahwa Dia Tuhan yang memiliki hidup kita, tidak akan mungkin meninggalkan hidup kita. Demikian pun yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam Daniel dituliskan bahwa waktu itu Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah kepada patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Mereka berkata, sekalipun Allah kami tidak melepaskan kami, kami akan tetap menyembah Dia. Inilah orang-orang yang benar-benar mengambil Tuhan sebagai penguasa satu-satunya dalam hidup mereka. Sehingga saat itu kisahkan dalam Alkitab bahwa Allah bertanggung jawab atas persoalan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun mereka dilemparkan ke dalam dapur api, tapi Allah yang Maha Kuasa itu menguasai hidup mereka. Allah bertanggung jawab dan menyelamatkan hidup kita. Oleh sebab itu, hari demi hari biarlah Tuhan yang kita ambil sebagai satu-satunya penguasa dalam hidup kita. Apa yang menguasai kita hari ini? Mungkin kita berkata, ya saya dikuasai oleh ketakutan saya, kekhawatiran saya dikuasai oleh masalah-masalah saya, sehingga saya melupakan bahwa Tuhan memiliki hidup saya. Firman Tuhan kembali mengingatkan kita di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 21 dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mari kita berseru kepada penguasa kehidupan kita, penguasa langit dan bumi, penguasa hidup kita yang telah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dan yakinlah Dia membela hidup saudara dan saya, Dia menolong hidup kita menghadapi hari demi hari. Dia tidak meninggalkan kehidupan kita, Dia pasti bersama-sama dengan kita membuka jalan yang perlu dibuka. Apa yang Tuhan buka, Tuhan pasti bukakan bagi kita. Tuhan tahu apa yang terbaik, Tuhan tahu waktu yang terbaik, dan Dia tahu cara yang terbaik untuk menolong kita. Mari tetap bersemangat, bersuka cita di dalam Tuhan, karena kuasa-Nya tidak pernah berubah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah tetaplah Allah yang berkuasa. Kiranya kami tetap mau berseru kepada nama-Mu, nama yang berkuasa. Kami mau tetap mengarahkan hati dan pikiran kami untuk mempercayai Engkau bahwa Engkaulah penguasa tunggal dalam hidup kami. Tuhan, kami ingin berserah kepadamu apapun yang kami hadapi hari ini. Kami yakin dan percaya ketika kami berseru kepada nama Tuhan, kami diselamatkan, kami ditolong, kami dijaga, kami diberikan jalan keluar. Terima kasih, berkati sidang jemaat-Mu hari ini. Apapun yang mereka usahakan, mereka kerjakan, Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan beri jalan keluar. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, para diaken, para majelis, aktivis, semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan, mulai dari lansia sampai anak-anak kecil, seluruh sidang jemaat Tuhan yang menopang, memberkati. Terima kasih, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.